Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi 2025. Perkenalkan, nama saya Imron Ahmadi, guru pendidikan agama Islam di SMP Aisyah Fuldi, Kecamatan Nudi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Transformasi Guru dalam Jabatan Tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253212966. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada bab 5, materi kurban dan akikoh di kelas 9 dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh duduk. Oke, kita mulai ya untuk pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semangat ceria semua ya hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Azam. Silakan Mas Azam. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih untuk Mas Azam sudah memimpin doa pagi ya. Sabal khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Oke, semuanya sehat? Oke. Semuanya sudah makan pagi? Sudah mandi? Sudah bangun pagi sekali dan beribadah? Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini adakah yang tidak masuk dari teman-teman kalian? Siapa saja? Mbak Nadifah, terus siapa lagi? Mas Zamzam, terus Mas Andika, ada lagi? Mas Faiz. Kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Ya, kita doakan agar yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Nah, tentunya yang hadir di sini anak-anak kelas 9 ini harus menjaga pola hidup sehat, yaitu kita harus menerapkan program dari pemerintah, yaitu adalah KI. Apa itu KI? Kebiasaan Anak Indonesia Sehat. Ada berapa ya kira-kira KI itu? 7. Yang pertama apa? Bangun pagi. Terus 6, bermasyarakat, bersosialisasi, dan yang terakhir tidur cepat. Oke, materi sebelumnya kita sudah membahas terkait Daulah Islamiyah, yaitu di
bab sebelumnya yaitu bab 4. Kita akan memasuki bab kelima ya anak-anak semuanya. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Sifra. Kepada Ananda Sifra dipersilakan untuk maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari banduriku. Indonesia bangsaku. Ada yang sudah tahu belum kurban dan akikoh itu apa ya? Ada yang tahu? Kurban dan akikoh itu apa? Tidak ada? Tidak ada yang tahu? Mas Faiz, kurban itu apa kira-kira? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Nah, di sini sebagai motivasi terlebih dahulu ya. Di sini sudah Ustadz berikan gambaran bahwa ketika kita menyisihkan uang jajan kita satu hari saja sebesar Rp15.000 dikali 1 bulan itu hasilnya ada 450.000 1 bulan loh ya. Kemudian kalau 1 tahun berapa? 5.400.000. Dalam 1 tahun kita menyisihkan Rp15.000 uang jajan kita. Dalam 1 tahun kita akan bisa berkurban dan bisa membeli kambing atau domba. Domba seharga 5 juta itu sudah domba yang besar, kualitasnya bagus, gemuk. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita menyisihkan harta kita untuk apa? Berkurban. Ya. Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tujuan dan juga pembahasan. Yang pertama, apa perbedaan antara akikoh dan kurban? Ayo, ada yang tahu perbedaannya apa? Apa kira-kira perbedaan akikoh dan kurban? Apa? Kurban itu menyembelih apa kira-kira nek kurban? Menyembelih apa biasanya? Oke, menyembelih hewan ternak karena niat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya sebelumnya kita bareng-bareng kita membaca ta'awud, basmalah dan membaca surat Al-Kautsar. Adakah di sini yang belum hafal surat Al-Kautsar? Tidak ada? Hafal semua ya? Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, terima kasih. Nah, di situ merupakan salah satu dalil tentang pelaksanaan kurban. Kira-kira di ayat berapa ya? Ayat berapa kira-kira pelaksanaan kurban ayatnya? Kira-kira di ayat kedua, betul. Bunyinya gimana ayat kedua, Mas Faiz? Kira-kira
Fasholli li rabbika wanhar. Oke, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, seperti itu. Oke, itu nanti infografis dari gambar ini. Ya, kalian bisa mengamati terkait ini. Kira-kira yang kalian dapat apa? Ya, yang kalian dapatkan apa? Yuk, silahkan difahami dulu. Nah, itu kan ada beberapa poin ya. Ada 7 poin. Oke, poin yang pertama apa? Mas Dava. Pastikan hewan kurban sehat dan tidak cacat. Oke, pastikan hewan kurban sehat dan tidak cacat. Oke, selanjutnya Mbak Vanessa. Yang kedua apa? Giring hewan kurban dengan tenang dan berikan minum. Oke, jadi menggiring hewan kurban itu biar tenang. Agar apa? Biar tidak linglung, biar tidak tantrum dan lain sebagainya. Takut untuk disembelih, jangan sampai kita menunjukkan terkait hewan kurban itu pisau dan lain sebagainya. Selanjutnya Mbak Alia. Hari jeda 5-10 menit sebelum pengelikan dan pemotongan daging. Betul, setelah dipotong salurannya itu harus dikasih jeda waktu tertentu. Agar apa? Biar nanti ketika proses pengulitan, kemudian pembedahan dan lain sebagainya nanti mudah. Ada lagi? Sudah, oke. Jadi itu ya dari gambaran infografisnya. Kita sekarang masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita ada 3. Anak-anak semuanya, apa sih? Kenapa sih kita harus tahu tujuan pembelajaran kita agar nanti di akhir semuanya paham? Di akhir kalian bisa mampu mengerti terkait ini, ketiga ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi syarat hewan kurban dan juga akikoh. Ya, mengidentifikasi syarat hewan kurban akikoh. Yang kedua, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan kurban dan juga akikoh. Tata caranya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menceritakan proses penyembelihan hewan kurban akikoh di lingkungan sekitar. Nah, nanti di akhir pembelajaran, kalian sudah paham semuanya ini, kalian nanti akan praktek. Prakteknya di lingkungan kalian itu mengamati atau nanti menanya kepada ustadz yang ada di lingkungan kalian, takmir masjid dan lain sebagainya untuk dimintai keterangan terkait materi kita yaitu kurban dan juga akikoh. Nah, oke. Model pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah PBL. Apa itu PBL? Problem Basic Learning. Kita memecahkan suatu permasalahan agar nanti mendapatkan solusi bersama. Nah, nanti Ustadz berikan gambaran, kemudian pertanyaan, kalian diminta untuk menyelesaikan, berdiskusi, menyelesaikan masalah. Bisa dipahami? Tata cara pembelian. 1. Dia sudah berusaha dibutuhkan membeli hewannya sendiri. 2. Menggunakan alat sembelih yang tajam. 3. Dia juga untuk dirinya dan diikat kaki depan kiri untuk unta. 4. Untuk selain unta seperti kambing atau sapi, maka dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan sapi kiri dan menghadap ke arah kiblat. 5. Meletakkan kaki penyembelih di atas leher hewan tanpa menyiksa hewan. 6. Memulai dengan membaca bismillah wajib dan takbir sunnah. Sebagian ulama mewajibkan bagi suami berkorban untuk memakan daging kurbannya, baru kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang kaya dan dilarang untuk diperjualbelikan. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah ketentuan ibadah kurban, adab dan etika ibadah kurban. Yang kedua, ketentuan ibadah akikoh, adab dan etika ibadah akikoh. Nah, seperti itu. Poin pentingnya itu. Kemudian kita membahas yang pertama terkait kurban. Nah, di situ ya. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba. Ya, yaqrabu kurbanan yang artinya adalah mendekat.
ya, atau dekat. Nah, tadi di awal di pertanyaan pemantik ada pertanyaan terkait apa itu udhiyah. Nah, kita jelaskan. Udhiyah adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Jadi, ya artinya adalah udhiyah itu adalah hewan sembelihan. Nah, di dalam 10 Zulhijjah itu bisa disebut dengan hari Nahr, hari penyembelihan. Sedangkan udhiyah itu sendiri adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari raya Nahr atau hari Tasyrik. Jadi hari Tasyrik itu ada 3 ya anak-anak. Ada tanggal 11, 12, dan 13, yaitu hari Tasyrik. Oke, paham terkait pengertian dari kurban? Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, ada akikoh. Akikah itu apa toh? Keluarga muslim yang baru dikaruniai anak, ya, baik anaknya laki-laki maupun perempuan, mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Bentuk rasa syukurnya seperti apa? Yaitu kita harus berakikoh, melaksanakan akikoh. Ya, akikoh itu apa hewannya? Yaitu kambing atau domba. Nah, status anak yang baru lahir itu statusnya adalah tergadai. Tergadai itu maksudnya apa? Contoh, kalian menggadaikan barang kalian ya di penggadaian ya sebesar 2 juta. Yang kalian titipkan di penggadaian belum boleh diambil sebelum kalian membayarkan. Di awal tadi jumlahnya berapa? Seperti itu. Nah, itu contoh gadai ya. Contoh gadai. Nah, jadi anak yang baru lahir itu sifatnya seperti itu. Nah, sapi itu boleh kurban berapa orang ya teman-teman? Anak-anak semua? Siapa? Berapa? 7. Ya, untuk sapi itu untuk 7 orang. Tinggal dibagi saja urunan atau iuran 4 juta untuk membeli sapi untuk 7 orang seperti itu. Sedangkan kambing itu hanya untuk 1 dan juga merata. Oke, kita cukup terkait pembahasan atau materi. Sebelum ke pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait diskusi, kita perhatikan dulu terkait ice breaking-nya. Oke, kita ice breaking dulu terkait tebak-tebakan. Perhatikan. Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Di video kuis kali ini, kita akan bermain kuis tebak-tebakan. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Mari kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Nama planeta api yang tidak hidup, apakah itu? Apa? Mental. Oke. Jawabannya adalah Ayo. Yang biasa seperti ini siapa? apa yang disebutkan yang tidak pernah basah? Apakah itu? Kota? Jawabannya adalah Kota ya. tidak ada rasanya. Zona. Jawabannya adalah Oke. Soal kedua.
Oke, cukup. Oke, materinya adalah kita lihat di sini ya. Nah, silakan di-scan. Materi diskusi saya ada di situ. Bisa nggak? Atau salah satu kemudian dibagikan di grup, boleh? Bisa? Oke, kalau sudah nanti bisa langsung didiskusikan. Ada pertanyaan di situ. Nah, di sini ada permasalahan. Permasalahannya apa? Kemudian cara menjawabnya gimana? Nah, kalian diskusikan. Baiknya seperti ini. Kalau dananya kurang, berarti belinya apa? Beli kambingnya seberapa? Kan modelnya sekarang itu ada paket-paket. Ya, misal paket A itu harga 3 juta, itu sudah jadi. Ada yang 2 juta sudah jadi. Paket B berarti opsinya terkait kendala keuangan, berarti pakai opsi yang apa? Itu jawabannya. Ya. Boleh, silakan. Berapa nih? Nah, ya. Silakan dibantu ya, Mbak. Nah, ini jangan lupa dikerjakan atau sudah? Sudah, ya. Tinggal nanti kita mulai. Nah, ini seperti halnya tips ya. Tips gimana caranya biar kita meningkatkan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah itu biar apa? Biar meningkat itu seperti apa? Ya, kalian boleh googling dengan website yang baik yang sebenarnya terpercaya. Nah, nanti di akhir harus ada yang memberikan jawaban ini, membacakan jawaban ini atau mempresentasikan. Oke, 2 menit lagi ya. Setelah itu nanti ada presentasi dari hasil apa yang kalian diskusikan. Nanti 2 atau 3 kelompok maju untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Paket harganya. Enggak, biasanya kan di sini kalau di Klaten itu ada model paket akikah itu ada A, B, sama C tergantung dengan biayanya sendiri-sendiri. Paket A misal dengan harga 5 juta, paket B dengan harga 4 juta, paket C 3 juta sesuai kemampuan. Nah, bisa kalian opsi di situ sebagai jawaban. Oke, anak-anak, setelah kalian berdiskusi ini, silahkan setelah ini perwakilan dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kepada kelompok 1, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nada. Dan nama saya Safa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pokok permasalahan dari cerita tersebut adalah keluarga Pak Hanif ingin melaksanakan akikoh untuk anak laki-lakinya, tetapi mereka memiliki biaya yang terbatas. Cara melaksanakannya adalah bagi umat muslim yang kurang mampu untuk melaksanakan akikoh, hukumnya gugur dan tidak ada kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya dan tidak lagi menjadi keharusan atau ibadah berhukum sunnah muakkad. Akan tetapi, jika keluarga Pak Hanif sangat ingin melaksanakan akikoh, maka dapat membeli paket akikoh dengan memilih harga sesuai kemampuannya. Tata cara menyembelih akikah dan kurban. 1. Pastikan hewan kurban sehat dan tidak cacat. Yang kedua, giring hewan kurban dengan tenang dan berikan minum. 3. Jangan tajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. 4. Hewan yang akan disembelih dan yang belum disembelih tidak boleh saling lihat. 5. Disunahkan menghadapkan hewan kurban di arah kiblat. 6. Proses penyembelihan harus putus 3 saluran, namun tidak sampai memutus kepala. 7. Beri jeda 5-10 menit sebelum proses pengulitan dan pemotongan daging kurban. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dari perwakilan Mbak Nada dan Mbak Safa. Ya, Ustadz memberikan penguatan saja. Intinya dari sebuah permasalahan tersebut adalah ketika ada seorang orang tua yang tidak mampu ya dalam hal keuangan, tetapi pengen anaknya tetap diakikohi. Yaitu dengan apa caranya? Yaitu dengan cara memilih paket-paket tertentu dalam mengakikohi. Misal ada yang harga kambingnya itu 2 juta, ada yang 2,5 atau 3 juta. Itu sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Jadi tidak membebani. Oke, kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan maju perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya Sofi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, anak-anak, tadi hasil diskusi yang sangat luar biasa. Ustadz apresiasi terkait kerjasama kalian, kolaborasi kalian terkait hasil diskusi ini. Semoga di kehidupan kalian, di keseharian kalian bisa menerapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Untuk itu, silahkan kalian meningkatkan wawasan kalian, motivasi belajar kalian. Nah, selanjutnya silahkan kalian garap mengerjakan asesmen yang ada di layar. Silahkan kalian menggunakan gadget kalian, smartphone kalian untuk men-scan barcode tersebut. Silahkan, boleh di-scan. Yang tidak terlihat boleh maju ke depan atau salah satu nge-share di grupnya masing-masing. Silakan langsung bergabung kalau sudah bisa masuk. Oke, sudah ada 1 nama. Yang belum? Lanjut. Oke, sudah semua?
Oke, tadi hasil asesmennya sangat luar biasa. Oke, selanjutnya sebelum Ustadz tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ustadz memberikan penguatan terkait tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita di awal adalah ada 3. Kita mampu atau mengerti terkait tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikoh. Nah, sejauh ini anak-anak sudah memahami betul, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal. Kemudian tahu ketentuan dan cara membedakan hewan kurban dan akikoh juga. Anak-anak sangat luar biasa. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah sebagai proyek kalian. Jadi Ustadz memberikan penugasan, yaitu di lingkungan kalian, silahkan kalian mencari informasi terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban maupun akikoh. Bisa kalian tanya-tanya terkait ke takmir masjid atau musola kalian, atau ada di lingkungan kalian yang mengadakan akikoh. Nah, kalian bisa tanya-tanya, kemudian nanti didokumentasikan, nanti ada format dalam penyelesaiannya, ya. Untuk itu silahkan untuk tugas tambahan ini bisa kalian garap nanti di rumah sebagai tugas proyek. Kemudian tentunya untuk pembelajaran selanjutnya Ustadz menyampaikan kita akan membahas terkait materi Daulah Islamiyah dari Abbasiyah. Nah, untuk itu kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk anak-anak semuanya untuk hari ini. Tetap semangat, kemudian terus memotivasi diri untuk terus berkembang. Ustadz akhiri, mohon maaf bila ada salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.